Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanallah. Jumpa lagi bersama Pak Budi di sini yang setia menemani kalian belajar di rumah. Di hari ini, di hari Sabtu, di kalender 24 Juli 2021. Sehat semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Semoga kita doakan bersama-sama pandemi ini berlalu ya, selesai ya. Amin Allahumma amin. Oke, siap belajar bersama Pak Budi hari ini? Oke, hari ini kita masih di tema yang pertama ya, selamatkan makhluk hidup. Pada subtema yang ke-1, tumbuhan sahabatku. Di pembelajaran yang kelima ya, yaitu kita fokus di pembelajaran IPS dan SPDP. Oke, kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Kalian catat manakala nanti ada informasi yang penting yang selalu ingat. Jangan lupa nanti kalau perlu kalian download videonya agar bisa disimak sewaktu-waktu. Oke, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini untuk IPS-nya menyebutkan dan menulis laporan tentang perbedaan kehidupan sosial budaya dari dua negara di Asia Tenggara ya, terkait kondisi geografisnya dengan benar. Jadi nanti kalian kita hari ini belajar tentang kondisi geografis dan keadaan sosial di negara Asia Tenggara. Kemudian untuk SPDP-nya menemukan cara dan mencoba membuat patung dengan menggunakan bahan yang sederhana seperti tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin ya, dengan lebih terampil. Mungkin yang kemarin di SPDP sebelumnya kalian sudah membuat adonannya atau bahkan sudah membuat patungnya. Nah, sekarang kalian hari ini membuat patung dari adonan yang sudah kalian buat tadi. Oke, kita belajar di IPS dulu ya, yaitu membandingkan kondisi geografis dua negara di Asia Tenggara. Kumpulkan informasi mengenai kondisi geografis ya, seperti letak astronomis, letak geografis, keadaan alam ya, dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan informasi tadi, bandingkan persamaan dan perbedaan dua negara. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut ya. Jadi nanti mengerjakannya seperti ini. Dua negara yang dibandingkan adalah negara apa dan negara apa ya. Misalkan Malaysia dengan Brunei, Thailand dengan Filipina, boleh ya. Jadi seperti ini tabelnya nanti, nomor, keadaan alam dan sosial. Nah, ini kalian tulis negara mana dan negara mana. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis itu dilihat dari peta ya, biasanya ya. Itu adalah garis lintang, garis bujur ya, seperti ini. Contoh ini negara Indonesia ya. Indonesia itu terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini kalau di Indonesia. Nanti kalau sesuaikan negaranya apa ya, kalau negara Malaysia ya nanti kalian cari letak astronomisnya seperti ini. Juga dengan negara yang lain. Letak geografis itu dilihat dari kenampakan ya, ya. Misalkan secara 3 dimensi biasanya itu ya. Itu diantara 2 benua dan 2 samudra. Indonesia ini, kalau Indonesia itu diantara 2 benua Asia dan benua Australia. Sedangkan letak geografisnya diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Itu penampakan alamnya kalian jelaskan dan uraikan ya sejelas-jelasnya. Artinya anggap saja ini untuk kalian sendiri ya, bukan untuk Pak Budi, tapi untuk kalian sendiri supaya ingat dan bisa memahami. Juga dan keadaan sosial kalian jelaskan dan uraikan. Nah, di file nanti ya, di file classroom itu nanti juga Pak Budi bagikan di grup WA ya.
Jika kamu disiapkan file PDF ya untuk mendukung jawabanmu tadi ya, mengenai keadaan geografis dan keadaan sosial ya. Ini ada 2 file PDF, nanti bisa kalian baca untuk referensi atau bisa mencari di literatur yang lain seperti di Google atau di buku yang lain boleh ya. Ini hanya Pak Budi berikan referensi aja supaya kamu untuk memudahkan belajarnya hari ini ya. Jadi untuk IPS-nya tugasnya yang pertama kalian membuat membandingkan ya 2 negara, keadaan alam dan sosialnya. Oke, nanti ditulis di buku tulis, tidak harus dibuat tabel, misalkan dibuat mendaftar ke bawah, ditulis ke bawah, diuraikan satu-satu negaranya, boleh ya, boleh. Jadi nggak harus buat tabel, itu hanya untuk memudahkan saja. Selanjutnya kita lanjut ke seni budaya dan prakarya ya teman-teman. Membuat patung. Seni patung adalah penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Pada zaman modern, patung banyak digunakan sebagai media ekspresi dan kegiatan spiritual. Ya. Perkembangan seni patung pada zaman modern meliputi aspek teknik, bahan, dan bentuk. Nah, ini contoh ya, ini patung Sang Buddha. Ini biasanya di candi ya yang bercorak Buddha. Contoh yang paling kelihatan nyata itu di Candi Borobudur ya. Kalau kalian sudah pernah ke sana ya pasti menemukan arca seperti ini banyak di sana. Kemudian ini adalah patung mahkamah di daerah Toraja di Sulawesi ya. Ini seperti ini. Jadi kalau di sana itu biasanya orang yang meninggal itu, kalau orang yang kaya ya biasanya ya, itu dibuatkan patung ya di sana itu untuk mengenang leluhurnya. Ini patung GWK, ini ada di Bali ya teman-teman, patung Garuda Wisnu Kencana. Ini besar, ini bagus ini. Kalau sudah pernah ke Bali melihat patung ini sekarang sudah lengkap ya. Dulu hanya kepalanya saja, sekarang sudah lengkap dengan tubuhnya dan kakinya. Jadi tinggi di seperti di tebing itu ya. Ini ya, kalau belum pernah ke sana masih PPKM ya, nanti ajak orang tuanya kalau ada rezeki main-main di sana ke Bali. Jangan lupa ya oleh-olehnya. Enggak bercanda aja. Oke ya, kemarin sudah membuat adonannya ya. Nah sekarang kalian tuangkan dalam bentuk ekspresi kalian. Patung tadi sederhana ya, bisa dari plastisin ya, tanah liat. Tanah liatnya sulit ya, dari adonan aja kemarin, yang dari adonan itu, dari tepung itu kalian wujudkan dalam bentuk karya patung seperti ini. Ini gampang ini ya, ini bisa dari cetakan agar-agar itu loh ya anak-anak, cetakan beruang, cetakan kura-kura, itu boleh ya dibuat seperti itu, boleh, terus diwarnai ya. Atau dari tepungnya tadi kan sudah diberi komposisi warna ya, pewarna makanan. Nah itu nanti bisa dibentuk seperti ini. Ini juga lagi contoh dari adonan ya. Nah selanjutnya anak-anak, ini contoh patung dari plastik juga ya, dari adonan kemarin yang sudah kalian buat. Ini bentuknya kupu-kupu ya teman-teman ya, simple saja ya, nggak usah sulit-sulit ya, yang mudah-mudah saja ya, bisa dicetak, bisa yang seperti ini beruang ya. Kalau ini harus dipakai tangan ini ya, dalam tangan ya. Banyak cetakan ya, beruang, kura-kura, terus apa ya. Kalau bentuk makanan boleh seperti ini, donat. Kalau yang kemarin tuh ada yang menurut Pak Budi itu, yang tahun kemarin bikin vas bunga ya, vas bunga, terus dikasih ya bunga plastik gitu ya, hanya vas bunganya aja yang dari adonan, boleh ya. Nah nanti jangan lupa bawahnya kalian beri tatakan ya teman-teman, bisa dari karton atau kardus yang kardus bekas ya, yang kaku itu dari triplek boleh. Kemudian diberi plastik ya penutupnya, artinya di tempat wadah kotak atau apa gitu loh ya, artinya tertutup ya, diplastiki, plastik sama atau plastik apa penutup kue itu boleh ya, biar tidak rusak ya. Diberi tatakan, kemudian kalian beri nama, kelas, dan nomor absen di sampingnya ya. Usahakan
patungnya ini kalau ini beruangnya jangan diberdirikan, ditidurkan aja ya. Sama ini juga misalkan kalau bikin buat siput ya tidur seperti ini ya, kupu-kupu ini taruh di diberi tatakan, bisa kardus bekas ya atau triplek yang nggak terpakai, kemudian ditutupi plastik ya, anak-anak atasnya ditutupi plastik tertutup. Jangan lupa diberi identitas, nama, kelas, dan nomor absen. Nanti insya Allah minggu depan mudah-mudahan bisa kalian bisa bergantian nanti mengumpulkan tugasnya untuk mengumpulkan patung. Oke, bisa ya. Yang sudah jadi jangan lupa nanti dikirimkan fotonya, megang patungnya, patungnya dipegang, difoto, kemudian dikirim ke Classroom ya. Atau kalau belum tergabung di Classroom bisa langsung ke WA-nya Pak Budi ya. Upload semua tugas-tugas hari ini di Classroom ya teman-teman, usahakan jangan terlambat ya. Ingat, menunda itu beban ya. Menunda apapun itu beban, artinya kalau kamu nggak ingin punya beban harus dikerjakan, harus diselesaikan tuh ya. Oke, jangan lupa. Oh ya, untuk yang belum mengisi biodata ya segera ya, hari ini terakhir wis. Hari ini mau ditunggu terakhir mengisi biodata melalui link yang ada di grup WA itu. Insya Allah kurang 6 anak ya, kurang 6 anak nanti mau di share di grup WA yang belum mengirimkan biodatanya ya, karena hari Senin sudah diminta oleh dinas ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Tetap jaga kondisi badan, tingkatkan imunitas ya, dengan cara yang sederhana saja, istirahat teratur, makan yang teratur, gizi yang seimbang ya. Kemudian kalau keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, sering mencuci tangan ya dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Terima kasih, semoga sehat dan sukses semuanya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.